Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Putriana. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai device manager dan disk management. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa itu device manager dan disk management, sebelumnya saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuka device manager sendiri. Nah, caranya cukup mudah. Kita tinggal klik start, kemudian kita klikkan device manager. Nah, sudah ketemu, baru tinggal kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari device manager sendiri ya, teman-teman. Nah, sebelumnya apa sih device manager itu sendiri? Nah, device manager adalah tools bawaan Microsoft Windows yang digunakan untuk mengelola berbagai perangkat atau device yang telah terinstall di komputer Windows. Nah, device manager memberikan tinjauan secara memusat dan terorganisasi untuk perangkat-perangkat seperti kartu grafis, mouse, keyboard, dan sebagainya. Nah, device manager juga memiliki fungsi untuk melakukan pengecekan seluruh perangkat yang terhubung pada komputer secara keseluruhan. Nah, pada menu yang paling atas ini terdapat audio input dan output. Nah, di mana audio input dan output ini adalah hardware yang mengatur semua tentang suara pada komputer, nah, entah dari perangkat internal ataupun eksternal. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu mikrofon dan speaker, di mana mikrofon itu berfungsi sebagai input device atau perangkat masukan yang digunakan untuk menginputkan suara pada komputer. Nah, yang kedua itu speaker yang merupakan kebalikan dari mikrofon nih. Nah, yaitu sebagai output device, di mana ini adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan suara pada komputer. Nah, kemudian ada baterai. Tentunya teman-teman juga udah tahu ya mengenai apa baterai itu, yaitu adalah perangkat untuk menyimpan cadangan energi untuk power supply. Nah, kemudian kebetulan di laptop saya sudah menyediakan biometric device. Nah, di mana sesuai namanya, kalau biometric device yaitu suatu perangkat yang biasanya digunakan untuk melakukan pengenalan bagian tubuh manusia yang biasanya itu bersifat unik seperti sidik jari, pembacaan pengenalan wajah, dan sebagainya. Nah, kemudian ada Bluetooth. Nah, di mana Bluetooth ini adalah teknologi nirkabel standar terbuka untuk pertukaran data jarak pendek. Tentunya untuk pertukaran data jarak panjang itu tidak bisa menggunakan Bluetooth ya, teman-teman. Jadi datanya harus dekat. Nah, kemudian ada komputer, di mana komputer ini adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, kemudian ada disk drive. Nah, disk drive itu adalah alat tambahan yang digunakan untuk meletakkan piringan magnetik, memutar piringan, dan menggerakkan head baca atau tulis pada posisi yang diinginkan ketika pengakses informasi dari dalam disk. Nah, kemudian yang menu selanjutnya itu ada display adapter. Nah, merupakan salah satu kartu slot yang terpasang pada ekspansi. Nah, kartu inilah yang memungkinkan komputer dapat menampilkan data ke layar monitor. Nah, kemudian menu selanjutnya yaitu ada DVD atau CD-ROM drives, di mana menu ini berfungsi untuk sebagai driver, biasanya itu sebagai driver dari suatu PC agar PC dapat mendeteksi DVD atau CD-ROM yang diinputkan pada PC tersebut. Nah, kemudian menu selanjutnya itu ada human interface device. Nah, ini adalah merupakan device yang paling sering berinteraksi langsung dengan manusia. Kenapa? Karena dalam penggunaannya biasanya device ini diinputkan oleh manusia dan mengeluarkan output juga untuk manusia juga. Kemudian ada EDA atau Atari controllers. Nah, ini adalah kabel yang menghubungkan hard disk dengan motherboard. Nah, serta bentuknya tuh lebar pipih menyerupai pita dan memiliki konektor 40 pin di kedua ujungnya tersebut. Nah, dikenal dengan nama kabel EDE. Kemudian selanjutnya ada imaging device. Imaging device merupakan aplikasi pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan output berupa gambar. Kemudian juga menu selanjutnya itu ada keyboard. Keyboard itu adalah salah satu perangkat masukan yang digunakan untuk mengetikkan sesuatu sehingga dapat terbaca pada PC. Nah, kemudian menu selanjutnya itu ada Mice and Other Pointing Device. Nah, di mana menu ini adalah berfungsi sebagai perangkat masukan yang digunakan untuk mengarahkan pointer pada PC, bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dalam mencari sesuatu dalam komputer. Kemudian ada monitor,
di mana monitor merupakan perangkat keluaran yang menampilkan apa saja yang terdapat pada laptop, dan sesuatu yang ditampilkan bisa berbeda-beda sesuai dengan sistem operasi yang digunakan oleh PC. Kemudian menu selanjutnya itu ada network adapter. Nah, network adapter itu adalah komponen perangkat keras komputer yang menghubungkan komputer ke jaringan komputer. Kemudian selanjutnya ada FreeNQuest. Nah, FreeNQuest ini berfungsi untuk mengantrikan file yang akan dicetak oleh printer. Seringkali kita mendapatkan bahwa ada masalah yang berhubung dengan printer terjadi pada printquire, karena masalah ini biasanya tuh terjadi karena misalkan kekurangan kertas, kesalahan setting program, dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada prosesor, di mana menu prosesor ini adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Nah, menu selanjutnya ini ada software device, di mana software device merupakan perangkat yang digunakan untuk pengaturan dalam perangkat lunak. Nah, menu selanjutnya kemudian ada sound, video, and game controller. Nah, menu ini itu adalah sound card yang diperlukan untuk mendengarkan suara hasil olahan komputer. Jika Anda ingin merakit komputer, maka lebih baik membeli motherboard yang sudah terpasang sound card di dalamnya. Kemudian ada juga storage controller. Nah, storage controller ini adalah perangkat untuk menyimpan berbagai controller yang ada pada PC. Nah, kemudian ada sistem device. Nah, di mana sistem device ini yaitu sistem yang mengintegrasikan aturan produksi dalam database berorientasi objek aktif atau OODB biasanya disebutnya. Sistem ini yang mendukung aturan event. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah Universal Serial Bus Controller. Apa sih menu yang terakhir ini? Ya, tentunya sesuai namanya ya teman-teman. Menu ini adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya pada komputer, namun juga digunakan di peralatan lain seperti konsol permainan, ponsel, dan VDA. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai menu-menu yang terdapat pada device manager. Karena waktunya terbatas, maka saya pada video kali ini belum bisa membahas secara detail mengenai menu-menu pada masing-masing menu di device manager. Nah, maka selanjutnya saya ingin membahas mengenai apa itu fungsi disk manager yang akan saya jelaskan di video selanjutnya.